Selamat sore saudara, kembali lagi kita bertemu di acara kita Selah, program kita Selah. Dan sore hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berhenti sejenak dari aktivitas kita dan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan kita sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh kembali datang rehat sejenak dari segala aktivitas kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan sore hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, sore hari ini kita akan kembali
bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang selama ini mungkin kita sudah sering dengar sebagai orang Kristen di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan ini. Bahkan seringkali kita kutip kalau kita memberikan penghiburan, dorongan, penguatan kepada saudara-saudara seiman, kita seringkali mengutip ayat ini. Dan bahkan di dalam kehidupan kita pribadi pun seringkali kita melakukan ini, dan mungkin setiap hari, setiap saat kita sering melakukan ini dalam kehidupan kita. Dan kita akan sama-sama sore hari ini belajar dari kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Di ayat 9 dikatakan bahwa oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan untukmu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Di ayat 11 dikatakan, adakah seorang bapa di antara kamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberinya ular jika ia meminta ikan? Atau memberikannya kalajengking jika ia meminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Saudara, kita sudah, seperti saya katakan tadi, bahwa kita sudah sering kali mendengar dan kita sering kali melakukan ini di dalam kehidupan kita. Tapi sore hari ini mari kita sama-sama kembali belajar apa yang pesan utama dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita. Apakah kita hanya sebatas meminta segala keperluan dan kebutuhan kita? Atau apa yang paling utama dari pesan ini? Saya ingin membawa kita sama-sama melihat dari konteks sebelum apa yang di pasal 11 ini katakan. Tuhan memulai dengan penulis kitab Lukas ini, yaitu Dr. Lukas, dia menulis dengan bagaimana di ayat 11 ini dimulai dengan hal berdoa. Sedangkan satu pasal sebelumnya di pasal 10, di awal pasal 10 menceritakan bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi menyembuhkan orang-orang sakit, untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, untuk pergi mengusir setan-setan. Itu yang dilakukan di pasal 10. Yang pertama, sedangkan di bagian akhir dari pasal 10, di situ bagaimana mengisahkan tentang Marta dan Maria. Bagaimana Tuhan mau supaya kita semua melakukan seperti apa yang Maria lakukan. Bukan kita hanya sibuk dengan apa yang bisa kita lakukan, tetapi Tuhan mau supaya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Maria, bahwa bersimpu di hadapan hadirat Tuhan, menikmati Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan sekedar aktivitas, pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan, tetapi hubungan kedekatan dengan Tuhan, sehingga setiap hal yang kita lakukan itu benar-benar merupakan isi hati Tuhan, bukan hanya sekedar apa yang kita rencanakan atau rancangkan atau kita programkan untuk kita lakukan, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi atau di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam sekolah kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah hubungan. Itu di pasal 10. Dan di pasal 11 ini dimulai dengan bagaimana hal berdoa, bagaimana kita berdoa. Dan pesan utama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di sini benar-benar meneguhkan atau menegaskan apa yang sudah dikatakan sebelumnya di pasal 10. Saudara, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia dengan segala keterbatasan akibat dosa itu masih mempunyai nurani hati yang baik untuk selalu mau memberikan yang terbaik bahkan untuk anak-anaknya.
Di sini dikatakan kalau engkau Bapa yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa seburuk-buruknya kita masih mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tuhan pengen menggambarkan bahwa kalau kita Bapa yang penuh kekurangan di dunia ini, kita orang tua, manusia yang penuh dengan kekurangan di dunia ini, kita masih mau memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia menunjukkan bahwa begitu baiknya dia di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam hidup kita mungkin kita hanya berpikir, kita tahu bahwa oh iya, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tetapi itu mungkin hanya ada di sini. Apakah kita benar-benar meresapi dan merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Ini yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita. Memberikan pesan kepada kita melalui Dr. Lukas menulis bagaimana kitab Lukas ini menyampaikan di dalam hari berdoa. Dan saudara, Tuhan Yesus, hal yang penting yang perlu kita juga sama-sama garis bawahi dari apa yang ayat yang kita baca ini adalah Tuhan Yesus mengatakan jikalau kita berdoa di dalam ayat yang ke-13 dan kita meminta kepada Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus. Seringkali kita berdoa dan kita meminta kebutuhan kita. Kita meminta, ya Tuhan, saya butuh ini, kebutuhan saya banyak, pekerjaan saya sulit, kuliah saya begitu sulit, bahkan usaha saya sulit. Kita seringkali meminta langsung kepada sasarannya, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa kalau kita meminta kepada Bapa di surga, Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Kenapa Roh Kudus yang diberikan kepada kita? Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, permohonan kita untuk kebutuhan kita yang lain. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa Aku akan memberikan kamu yang paling penting di dalam kehidupanmu. Bukan tentang kebutuhanmu, tetapi yang terpenting di dalam kehidupanmu adalah ini. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Karena Roh Kudus, Dia yang dikatakan sebagai yang akan menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Supaya kita bisa mengerti dan memahami akan kehendak Bapa, akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa mungkin orang akan berpikir, loh kan saya meminta kebutuhan saya, kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saya? Beberapa waktu ini saya berdiskusi dengan beberapa teman tentang Roh Kudus. Dan cukup menarik pembahasan ini tentang Roh Kudus. Kenapa kok Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Roh Kudus adalah penolong yang akan menuntun kita supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan bagaimana kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita melihat bahwa bukan hanya sekedar kecukupan jasmani kita yang ingin Tuhan katakan. Tetapi Tuhan katakan bahwa pada saat kita memiliki Roh Kudus, Dia yang akan menuntun kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan itu tidak baik di dalam kehidupan kita? Sudah pasti kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging serta hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, seringkali kita meminta kepada Tuhan, kita hanya terfokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita tidak melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam diri kita. Bahkan mungkin kita melakukan, kita mendoakan, kita meminta segala sesuatu hanya untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi di kitab Galatia dikatakan bagaimana pada saat kita telah memiliki Kristus Yesus dalam kehidupan kita, kita benar-benar sudah menyalibkan daging kita dan keinginan kita. Apa sebenarnya? Pada saat kita sudah menjadi milik Kristus, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sudah bukan lagi menjadi kehendak kita, tetapi benar-benar kehendak Kristus yang kita lakukan. Karena kita benar-benar menjadi milik Kristus.
Dan pada saat Roh Kudus itu sudah berada di dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun kita sehingga setiap apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, bukan untuk memuaskan nafsu kita, tetapi benar-benar itu merupakan keinginan dari Kristus, keinginan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ayat berikut, yang ayat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sore hari ini, yaitu dari Yakobus pasal 4 ayat 3. Dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kalau kita meminta Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang mengendalikan kita di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, apapun yang akan kita lakukan, kita dituntun oleh Roh Kudus supaya kita melakukan, kita meminta menurut apa yang Tuhan katakan, bukan untuk memuaskan nafsu kita. Saudara, Roh Kudus adalah penolong kita. Dan Dia yang benar-benar akan menuntun kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami benar-benar menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau yang tinggal di dalam kehidupan kami, maka kami akan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Dan kami tidak menjadi takut atau khawatir akan apa yang kami butuhkan, karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.